Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawati, NPM 10 12 02 14 dari kelas E3 Manajemen S1 STIE STMB Bandung Business School. Video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai biaya kualitas dan produktivitas. Untuk presentation outline-nya ada biaya kualitas, biaya lain, produktivitas, serta hubungan biaya kualitas dan produktivitas. Untuk pengertian kualitas, menurut Joseph M. Juran, pengertian kualitas yakni kesesuaian untuk penggunaan atau dengan kata lain, suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunanya. Biaya kualitas yakni biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Penggunaan informasi biaya kualitas, yang pertama ada penentuan harga strategik, yang kedua ada melakukan analisis produk baru. Biaya kualitas berhubungan dengan dua jenis aktivitas. Yang pertama ada aktivitas pengendalian dan yang kedua ada aktivitas kegagalan. Untuk kelompok biaya kualitas, di sini ada 4. Yang pertama ada biaya penilaian, biaya pencegahan, biaya kegagalan internal, dan biaya kualitas eksternal. Kemudian ada pengertian biaya pengendalian, yakni biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengendalian. Biaya kegagalan dibagi menjadi 2, yakni biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Pengukuran biaya kualitas dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan, namun ada biaya-biaya kesempatan yang muncul sebagai akibat adanya kualitas buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi ada 3. Yang pertama ada metode multiplier, yang kedua ada metode penelitian pasar, dan yang ketiga ada metode fungsi kerugian kualitas Taguchi. Untuk rumus metode fungsi kerugian kualitas Taguchi yakni LY sama dengan K Y minus T kuadrat. Pelaporan informasi biaya kualitas dapat dilakukan dengan menilai biaya kualitas aktual dalam periode yang bersangkutan, serta informasi ini dapat dilihat dengan mudah melalui persentase biaya kualitas terhadap penjualan aktual. Optimalisasi biaya kualitas di mana manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. 2 pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Yang pertama ada tingkat kualitas dapat diterima dan tingkat kerusakan 0 atau tidak ada sama sekali. Pengertian produktivitas yakni hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan 2 cara, yakni produktivitas parsial dan produktivitas total. Produktivitas parsial yakni mengukur produktivitas untuk satu input suatu periode, di mana rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Ukuran produktivitas operasional output dan input diukur dalam kuantitas fisik, sedangkan untuk ukuran produktivitas keuangan, output dan input diukur dalam satuan uang. Produktivitas total mengukur produktivitas semua input pada periode, diantaranya menggunakan profile input, yang kedua ada menggunakan produktivitas yang berkaitan dengan laba atau profit. Untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yakni hitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas, kemudian bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual, lalu perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Hubungan kualitas dan produktivitas yang pertama, dengan meningkatkan kualitas, maka meningkatkan pula produktivitasnya, begitupun sebaliknya.
Kemudian yang kedua ada peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.